Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sejarah peradaban Islam. Apa sih sejarah itu? Secara singkatnya, sejarah adalah peristiwa atau kejadian di masa lalu yang telah terjadi atau telah lampau. Begitu singkatnya. Nah, kita ambil poin sejarah perkembangan Islam di Eropa. Sejarah perkembangan Islam di Eropa melalui Andalusia atau Spanyol, Sisilia, dan Perang Salib. Sudah 8 abad umat manusia di Spanyol dan mencapai masa kejayaannya. Meskipun kadang masalah politik naik turun, namun soal peradaban mereka sangat di masa keemasan. Nah, banyak prestasi yang dicapai sehingga membawa Eropa dan dunia ke masa kemajuan yang lebih kompleks. Keren ya teman-teman? Keren dong ya. Nah, setelah itu, apa lagi yang berpengaruh di sejarah perkembangan Islam di Eropa ini? Ada pemikiran Ibnu Rushd. Nah, pemikiran beliau inilah yang paling berpengaruh di Eropa. Karena kenapa? Dia melahirkan pemikiran bebas berpendapat, dia melepaskan taklid. Setelah ada pemikiran Ibnu Rushd, muncullah gerakan Averroisme. Pada saat itu gereja sangat menolak mentah-mentah. Namun pada saat yang bersamaan pada abad 16 sampai 17 Masehi, muncullah reformasi dan rasionalisme. Sisilia adalah pulau yang terletak di tengah laut, terletak di sebelah selatan semenanjung Italia. Pulau Sisilia ini terbagi menjadi 3, ada Val di Mazara, Val di Noto, dan Val di Mone. Val di Mazara ini mayoritas agama Islam dan menjadikan Islam ini sebagai agama resmi. Nah, kalau Val di Noto dan Val di Mone itu mayoritas agama Kristen. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang gubernurnya saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan, Utsman memerintahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menyerang kepada Laut Tengah. Nah, Laut Tengah ini contohnya Pulau Sisilia. Nah, semakin banyak perebutan untuk meluaskan wilayah Islam, akhirnya berhasil ditaklukkan oleh raja dan pangeran dari Laut Bizantium yang bernama Iparium pada tahun 827 Masehi. Nah, pada saat dinasti Kalbia 90 tahun itu adalah masa kebangkitan Islam, masa jaya-jaya Islam. Tetapi pada saat masa Aghlabiyah, Islam belum begitu maju. Nah, pada saat Sisilia ini banyak sebab-sebab majunya Islam di Pulau Sisilia ini. Ada dari ilmu kalam, ilmu sastra, ilmu filsafat, dan lain-lain banyak. Nah, di pulau ini juga terbagi beberapa ras dan beberapa agama. Latar belakang terjadinya Perang Salib. Dalam buku Dr. Anda Fatmawati Magister, Perang Salib adalah peristiwa sejarah yang sangat berpengaruh terhadap kebudayaan umat Islam dan Kristen. Perang Salib ini berlangsung selama 200 tahun lamanya dan latar belakangi oleh Perang Mazikat. Nah, dinasti Saljuk Turki dan gabungan Romawi perang dan dimenangkan oleh dinasti Saljuk Turki. Nah, oleh sebab itu, umat Kristen sangat membenci umat Islam. Apalagi ketika Baitul Maqdis berhasil direbut ke tangan umat Islam. Sangat-sangat membenci umat Islam. Pada saat itu, kepala tertinggi orang Kristen yaitu Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen untuk perang suci. Nah, dia membuat berbagai macam peraturan untuk berziarah. Ya, karena tidak terima atas kemenangan perang Mazikat yang dimenangkan oleh umat Islam. Nah,
Karena itulah perang salib ini terjadi. Perang salib ini sama halnya dengan perang yang berangsur-angsur yang terus terjadi, dan itu pun selama 200 tahun lamanya. Jadi itulah latar belakang bagaimana terjadinya perang salib. Dan ada beberapa faktor terjadinya perang salib. Yang pertama faktor agama, faktor ekonomi, dan faktor politik. Faktor agama. Umat Kristen berusaha merebut kota Yerusalem dari tangan umat Muslim karena mereka tidak dibebaskan untuk berziarah ataupun berkunjung ke kota suci tersebut, Yerusalem. Nah, karena hal itu mereka terus mengejar impiannya untuk mengambil kota Yerusalem, namun nihil hasilnya. Nah, bagi umat Kristen, orang yang berziarah ataupun datang ke kota Yerusalem akan diampuni dosa-dosanya. Nah, mereka menyebut ini juga dengan perang suci karena ya sekalian merebut kekuasaannya dari umat Muslim. Yang kedua, faktor ekonomi. Nah, masyarakat Eropa mereka hidup dengan tekanan raja-raja yang haus tanah. Mereka ingin dirinya jaya, ingin dirinya memiliki jabatan. Ya karena itu mereka ikut andil dalam perang salib karena mereka mengharapkan kejayaan mereka tersendiri. Nah, ada beberapa hal lain. Pedagang-pedagang besar ya di wilayah tersebut ingin menguasai jalan menuju perdagangan yang sangat besar, di mana pada saat itu umat Islam sudah dimiliki oleh umat Islam wilayah jalur perdagangan tersebut. Bagaimana tidak iri umat Kristen? Mereka iri, merasa terancam, tertekan, dan hasilnya yang mereka terus. Jadi perang salib ini terus terjadi ya karena faktor itu juga. Dan yang ketiga, faktor politik. Reaksi dari petinggi umat Kristen si Paus Urbanus II itu, dia kaget dan merasa terancam. Wah, bagaimana nih strategi ngambil jalur-jalur yang lain lagi? Karena umat Islam sudah sangat luas wilayahnya, dari jalur perdagangan, pertanian, ataupun lain-lainnya. Mereka itu sebuah ancaman bagi umat Kristen. Dampak perang salib terhadap Islam dan Eropa. Sudah pasti perang salib ini sangat merugikan bagi orang Barat Eropa ini, karena mereka kehilangan beratus-ratus prajurit, mengeluarkan banyak biaya. Itu hal yang sangat merugikan kan. Begitu juga dengan umat Islam, mereka pun mengalami kerugian yang sama. Namun demikian, cara perang ini selama 2 abad ini perang salib terjadi, itu mengantarkan Eropa ke dinasti Islam. Perang salib menambah penting posisi Eropa dalam perniagaan dan perdagangan. Hasil dari perang salib tersebut, mereka dapat menelaah dan mempelajari atau memodifikasi, memperbarui model dari hasil pertemuan-pertemuan bersama orang Islam di masa-masa sebelumnya. Oke, baiklah teman-teman, sampai sini saja pembahasan kita tentang sejarah peradaban Islam di Eropa. Apabila teman-teman masih penasaran dan ingin tahu lebih luas dan lebih jauh apa itu sejarah, bisa datang ke perpustakaan, baca jurnal, ataupun baca-baca buku lainnya. Banyak ya referensi-referensi untuk mengetahui banyaknya sejarah. Mungkin hanya itu beberapa materi yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kita lagi sama-sama sedang belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.